Saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kuliah perencanaan pelabuhan. Kali ini membahas tentang dermaga bagian keempat. Kemudian perencanaan dermaga. Pembangunan pelabuhan ini merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak kepentingan. Biayanya sangat besar, jadi jangan sampai ada masalah di kemudian hari. Misalkan saja setelah pelabuhan dibangun, ternyata terjadi sedimentasi yang sangat besar, sehingga pelabuhan tidak bisa digunakan sesuai dengan rencana. Nah, dalam perencanaan pelabuhan ini terlibat beberapa tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu ya. Ada ahli teknik sipil, teknik geodesi, geologi, sosial ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Ahli teknik sipil sendiri itu juga dari berbagai disiplin ilmu. Ada ahli teknik pantai dan kelautan, teknik pelabuhan, struktur, geoteknik, fondasi, beton, gempa, dan ekonomi teknik. Ya. Nah, untuk perencanaan dermaga itu diperlukan ahli paling tidak ya, ahli pelabuhan, geoteknik, fondasi, analisis struktur, struktur beton, teknik gempa, dan sebagainya. Ahli pelabuhan ini mendukung perencanaan dermaga untuk menghitung gaya sandar, gaya tambat, dan perencanaan vendor. Nah, setelah dari perencanaan vendor, itu nanti akan bisa diturunkan gaya yang bekerja pada dermaga. Nah, untuk selanjutnya, itu ahli struktur, geoteknik, fondasi, dan beton yang bekerja untuk mendesain dimensi dari dermaga itu. Nah, sebagai contoh ini ya, ini adalah contoh dermaga tipe terbuka. Ini yang didukung oleh tiang-tiang pancang. Di sini ada vendor ya. Nah, akibat benturan kapal itu terjadi energi benturan yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, kemudian dengan perencanaan vendor, energi benturan ini bisa dikonversi menjadi gaya benturan. Nah, gaya benturan kapal ini bekerja pada dermaga ini. Selain gaya benturan, juga ada gaya tarian kapal T yang ditimbulkan oleh tarian angin, tarian karena arus, karena gelombang ya. Nah, gaya-gaya ini itu harus diperhitungkan dalam perencanaan dermaga ini. Nah, saat ini itu sudah banyak software untuk perencanaan struktur dermaga ya. Di antaranya ada software SAP 2000 dan Plaxis. SAP 2000 ini digunakan untuk analisis struktur dermaga tipe terbuka. Sedangkan Plaxis digunakan untuk analisis dermaga tipe tertutup, misalkan turap. Nah, diperlukan keahlian tersendiri untuk memahami dan menggunakan software tersebut. Berikutnya adalah perencanaan fondasi, ya, apakah itu berupa tiang-tiang pancang atau turap, dan perencanaan struktur beton. Nah, berikut ini adalah saya berikan contoh model dermaga dengan SAP 2000 dan model dermaga dengan software Plaxis. Gambar yang sebelah kiri ini adalah analisis struktur dari suatu dermaga, ya ini dermaganya, kemudian didukung oleh tiang-tiang pancang, kemudian kita hitung analisis strukturnya dengan software SAP 2000. Ini adalah gambar dari model 3D dermaga. Kemudian ini adalah hasil model yang menunjukkan defleksi dari dermaga. Ini adalah hasil dari diagram momen. Kemudian ini resultan
momennya ya. Nah, dari situ kemudian dianalisis fondasinya dan didapat hasil perencanaan dermaganya adalah seperti ini. Nah, ini membutuhkan keahlian dari bidang struktur dan geoteknik tadi ya. Bidang struktur untuk analisis struktur dengan menggunakan SAP, kemudian fondasi, geoteknik dan fondasi untuk mendesain dari tiang-tiang pancang ini. Juga ahli gempa ya, karena nanti selain tadi ada gaya tarian kapal dan tumbuhan, itu juga kita perhitungkan gaya gempa yang terjadi. Kemudian gambar berikutnya ini adalah model dermaga dengan plaksis ya. Ini dermaganya menggunakan turap. Kita lihat bidang tanah di dermaga ini. Jadi ini adalah dasar dari pelabuhan. Kemudian ini adalah lantai dermaga ya. Nah, kita menggunakan turap di sini. Turap ini adalah pemodelan strukturnya ya. Kemudian untuk menahan turap supaya tidak mengguling ke sini itu diberi angker di sini. Nah, ini adalah pemodelan strukturnya. Nah, kemudian berikut ini adalah diskretisasi model dengan menggunakan metode elemen hingga ya. Nah, setelah dilakukan pemodelan ini itu bisa diketahui defleksi dari turap ini. Nah, ini adalah gambar total displacement model. Sedangkan gambar ini adalah bending moment pada turap ya. Nah, dari bending moment ini itu kita nanti bisa menentukan tipe atau dimensi dari turap yang digunakannya. Apakah turap beton atau baja, nah dimensinya nanti ada tabel yang bisa digunakan untuk memilih turap berdasarkan dari bending moment ini. Berikutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat video tentang dermaga ini. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan tentang perencanaan dermaga. Mohon untuk bisa di-subscribe dan apabila dirasa bermanfaat bisa di-share ke teman-temannya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.